الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas kisah Nabiullah yang bernama Jirjis alaihissalam. Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya 25 nabi. Tetapi faktanya ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Di antara salah satunya ialah Nabi Jirjis alaihissalam, yang mana Nabi Jirjis alaihissalam ini diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada zaman itu wilayah tersebut dipimpin oleh raja yang zalim bernama Darian. Sebelum kita mengulas lebih lanjut kisah Nabi Jirjis alaihissalam, alangkah baiknya untuk mendukung channel ini, silakan klik tanda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan kisah-kisah terbaru dari kami yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ini sangatlah menarik untuk kita ulas. Kisah Nabi Jirjis alaihissalam, sebab ia pernah dibunuh oleh seorang raja di masanya sebanyak 70 kali. Akan tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, meski telah dibunuh, Nabi Jirjis tetap saja hidup kembali. Berawal pada kisah zaman dahulu, terdapat seorang raja yang bernama Darian. Ia merupakan raja yang menyembah berhala. Dan pada suatu hari ia membangun sebuah istana megah yang di dalam dihiasi dengan berhala yang beriaskan permata dan mutiara. Berhala tersebut diberikan minyak wangi-wangian. Di dalam istana tersebut juga dibuat sebuah gundukan tanah yang di dalamnya berisikan kobaran api. Satu persatu rakyatnya diperintahkan untuk masuk ke dalam istana dan menyembah berhala tersebut. Jika ada rakyat yang menolak, maka mereka akan langsung memasukkan dalam gundukan tanah yang berisikan kobaran api tersebut. Sungguh sangat zalim raja tersebut. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak raja tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mentauhidkan tiada Tuhan selain Allah. Karena apa yang dia lakukan ialah perbuatan musyrik. Raja tersebut menyembah patung yang dia buat sendiri. Lalu Nabi Jirjis kemudian bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala padahal dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa pula melihat dan tidak bisa pula memenuhi kebutuhannya sendiri?" Lalu Raja Darian menjawabnya, "Sejak aku menyembah berhala itu, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang aku punya. Tidak tampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Kemudian Nabi Jirjis berkata lagi, "Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surga." Setelah itu diskusi dan debat yang panjang masih terjadi di antara mereka, sampai pada akhir puncak kemurkaan Raja Darian
dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam bejana yang besar, lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Bahkan belum cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir besi hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Jirjis, yang hanya tersisa tulang belulang. Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirjis alaihissalam. Kemudian Nabi Jirjis kembali berseru pada sang raja dengan suara yang keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, Raja Darian tak justru beriman. Ia malah semakin murka dengan Nabi Jirjis dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya kembali. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar dari besi. Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirjis alaihissalam dan 2 paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Jirjis. 1 paku ditancapkan pada bagian kepala, 1 paku lagi ditancapkan pada bagian dada Nabi Jirjis alaihissalam. Akibatnya Nabi Jirjis pun kembali meninggal. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis kemudian hidup kembali seperti semula tanpa luka. Nabi Jirjis kembali berkata pada raja, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali besar yang di dalamnya terdapat air yang mendidih. Nabi Jirjis kemudian dilempar ke dalam kuali dan membuatnya langsung meninggal seketika. Tetapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis kemudian dihidupkan kembali seperti semula tanpa luka dan kemudian keluar dari kuali tersebut. Setelah itu perlakuan sang raja kepada Nabi Jirjis sama. Ia terus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Jirjis tetap hidup kembali seperti sedia kala. Namun selain itu ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan tersebut berlangsung sampai 100 kali. Akan tetapi Nabi Jirjis tetap hidup lagi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu. Ia berkata, "Aku ada permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis lalu bertanya, "Apa permintaanmu?" Lalu Raja Darian itu menjawab, "Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti setelah itu, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Raja Darian menganggap diamnya Nabi Jirjis merupakan ungkapan setuju. Lalu raja berkata lagi, "Wahai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan yang banyak, menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Lalu di malam itu Nabi Jirjis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian malam harinya ia membaca kitab Zabur hingga terbit fajar. Saat beliau membaca kitab Zabur, suaranya terdengar indah oleh istri sang raja. Lalu hati istri sang raja tersentuh
kemudian menangis terseduh-seduh semalaman setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirjis. Kemudian istri raja mendatangi Nabi Jirjis dan bertobat dan memeluk ajaran agama Islam. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dari Raja Darian. Pagi harinya raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhalanya. Namun saat itu hanya diam. Raja kemudian jengkel dan kesal, lalu memasukkan Nabi Jirjis ke dalam sebuah rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu, dan buta. Di ruangan tersebut tidak terdapat makanan sama sekali, dan tidak ada yang diperoleh untuk memberikan makanan. Saat beliau mulai merasa kelaparan, ia melihat sebuah kayu di dalam rumah tua tersebut. Lalu ia pun berdoa kepada Allah. Batang kayu itu pun kemudian ditumbuhi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam buahan. Ketika perempuan tersebut melihat hal itu, kemudian ia langsung mengimami ajaran agama Nabi Jirjis alaihissalam. Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Jirjis dan menyembuhkan anak tersebut. Sahabat Zakir TV rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Jirjis kemudian memanggil anak tersebut. Anak itu langsung menjawab, "Labaik wahai utusan Allah." Nabi Jirjis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70. Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Atas kuasa Allah, berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirjis dengan berjalan menggunakan kepala dan posisi terbalik. Sampai pada kemudian berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirjis yang menghentakkan kakinya. Saat itu istri raja juga menyaksikan hal tersebut. Saat itu istri raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanlah diri kalian sendiri. Ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Raja Darian tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Darian yang jengkel kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya. Di sisi lain, Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku mati syahid dan azablah mereka." Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirjis. Mereka kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuhnya. Seketika itu juga Nabi Jirjis meninggal dalam keadaan syahid. Setelah itu turunlah api yang berkobar dari langit yang kemudian membakar istana raja hingga habis luluh lantah. Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah dari Nabi Jirjis alaihissalam yang dibunuh 70 kali dan tetap saja hidup. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.